sini saya akan menjelaskan tentang apa itu senyawa karbon dan komponen-komponen senyawa karbon yang lainnya. Hidrokarbon merupakan kelompok senyawa karbon yang paling sederhana yang tersusun atas atom karbon atau C dan hidrogen atau H. Nah, hidrokarbon ini banyak sekali digunakan sebagai komponen utama minyak bumi dan gas alam. Untuk pemanfaatan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, di sini dapat dilihat bahwa senyawa hidrokarbon digunakan dalam gas LPG, peristiwa pembakaran kayu, peristiwa pembakaran lilin, serta pembakaran sate. Nah, untuk pemanfaatan yang lainnya, teman-teman bisa melihat lebih lanjut dari sumber lain ataupun buku. Nah, berdasarkan hal itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan senyawa hidrokarbon itu sangat berdampingan dengan kegiatan kita dalam keseharian kita. Atom karbon sendiri, dia memiliki kekhasannya. Nah, hal ini diistimewakan hanya untuk atom karbon dibanding atom-atom yang lainnya. Kekhasan pertama adalah atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, hal ini terjadi karena atom C itu memiliki nomor atom 6, sehingga konfigurasi dari atom C adalah 1s2, 2s2, dan 2p2, sehingga didapatkan elektron valensinya adalah 4. Nah, berdasarkan elektron valensi dari atom C, diketahui bahwa atom C ini dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lainnya. Di sini terlihat bahwa ada 4 tangan atom C yang berikatan dengan atom lain. Di dalam contoh ini, atom lain yang berikatan dengan atom C adalah atom H. Nah, elektron valensi dari atom C adalah 4, sehingga dia bisa membentuk 4 tangan ikatan. Sehingga satu elektron valensi dari atom C masing-masing akan berikatan dengan satu elektron dari atom H membentuk ikatan kovalen. Sehingga dapat dilihat pada gambar bahwa di situ masing-masing elektron dari atom C dia berikatan dengan masing-masing elektron dari atom H sehingga membentuk ikatan kovalen. Nah, ini juga bisa berlaku untuk atom yang lain. Dia akan berikatan kovalen dengan atom C sesuai dengan elektron valensinya. Kekhasan yang kedua adalah atom karbon dia bisa membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Nah, untuk atom karbon ini dia bisa berikatan dengan atom karbon lain sehingga membentuk rantai karbon dengan ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Di sini terlihat bahwa ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Pada ikatan tunggal terlihat bahwa atom C dengan atom C berikatan tunggal yang dipisahkan dengan satu rantai, sehingga satu rantai ini disebut sebagai ikatan tunggal. Kemudian untuk ikatan rangkap 2 terlihat bahwa atom C dengan atom C berikatan rangkap 2 yang terlihat ada 2 garis, sehingga ini disebut sebagai ikatan rangkap 2. Dan yang terakhir itu terlihat bahwa atom C dengan atom C berikatan rangkap 3 yang terlihat dengan garis 3 di antara atom C dengan atom C. Nah, ini disebut sebagai ikatan rangkap 3. Kemudian yang ketiga, atom karbon dia dapat membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Nah, dikatakan rantai terbuka artinya atom karbon itu berikatan dengan atom lain membentuk rantai lurus dan bercabang. Kemudian dikatakan tertutup artinya atom C dapat berikatan dengan atom C lain membentuk rantai yang tertutup atau siklik. Nah, di sini terlihat bahwa ada rantai atom C alifatik yang artinya dia terbuka yang ditunjukkan dengan rantai atom karbon tersebut lurus dan bercabang. Kemudian ada juga contoh untuk rantai atom tertutup atau siklik. Terlihat bahwa rantai antar atom karbon tersebut dia tertutup sehingga dikatakan bahwa rantai ini adalah rantai tertutup atau siklik. Selanjutnya mari kita lihat tentang struktur atom karbon.
berdasarkan posisi atom karbon, struktur atom karbon dibedakan menjadi 4, yaitu atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Atom karbon primer artinya atom karbon ini dia mengikat satu atom karbon lainnya. Kemudian atom karbon sekunder, dia artinya atom karbon itu dia mengikat dua atom karbon tetangga. Lalu atom karbon tersier artinya atom karbon ini dia mengikat 3 atom karbon tetangga. Dan yang terakhir atom karbon kuartener artinya atom karbon ini dia mengikat 4 atom karbon tetangga. Nah, di sini ada contoh tentang letak atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Teman-teman dapat melihat gambar itu dijelaskan, itu diperlihatkan tentang di mana letak posisi dari struktur atom karbon. Selanjutnya mari kita lihat tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon sendiri itu dibagi atas 3, yaitu ada alkana, alkuna, dan alkena. Nah, mari kita lihat satu-satu bagaimana tentang senyawa alkana, senyawa alkena, dan senyawa alkuna. Senyawa alkana. Nah, alkana ini termasuk senyawa hidrokarbon jenuh dengan seluruh ikatan pada atom karbonnya adalah tunggal. Untuk rumus umum alkana ini sendiri itu adalah CN H2N ditambah 2, di mana N adalah jumlah atom karbon C dan 2N tambah 2 adalah jumlah atom hidrogen atau H. Nah, ini ada contoh untuk penulisan rumus senyawa alkana. Nah, di sini ada contoh untuk metana, di mana metana ini dia memiliki satu atom C sehingga nilai N-nya adalah 1. Maka penempatan nilai N-nya dapat disesuaikan dengan penulisan rumusnya, sehingga C1H 2 kali 1 ditambah 2 sehingga CH4. Nah, CH4 ini adalah rumus senyawa alkana untuk metana. Nah, ini berlaku untuk NN selanjutnya. Nah, berdasarkan rumus ini kita dapat menentukan rumus senyawa alkana. Berdasarkan penulisan rumus senyawa alkana, kita akan dituntut untuk menulis nama senyawa alkana berdasarkan dari rumus tersebut. Nah, di sini ada penulisan tata nama senyawa alkana, di mana nama senyawa karbon ini dia dapat memberikan informasi tentang rumus molekul dan strukturnya. Pemberian nama senyawa karbon ini didasarkan pada aturan IUPAC atau International Union and Pure Applied Chemistry. Nah, untuk tata nama senyawa alkana, yang pertama, nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya dan diakhiri dengan akhiran ana. Nah, di sini ada contoh. Jika jumlah atom C sama dengan 1, maka awalan untuk atom C ini adalah met, sehingga rumus molekul yang didapatkan adalah CH4 dengan nama senyawanya adalah metana. Nah, ini berlaku untuk atom C2, 3, dan lainnya. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana penulisan dari jumlah atom C seperti itu. Nah, di sini ada etana, propana. Kemudian aturan yang kedua adalah alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N. Di sini ada N propana. Di situ untuk rantainya adalah CH3, CH2, CH3. Sesuai dengan aturan tadi, maka rantai ini diberi awalan dengan N, maka nama senyawanya adalah N propana. Kemudian yang ketiga, untuk aturan alkana rantai bercabang, rantai induk diambil dari rantai karbon terpanjang. Kemudian penomoran diberi pada rantai terpanjang dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Lalu, jika terdapat lebih dari satu rantai cabang yang sama, maka rantai cabang tersebut diberi awalan sebagai berikut. Nah, awalannya dapat dilihat di sini, yaitu 2 sama dengan D dan berikutnya. Lalu yang terakhir, cabang merupakan gugus alkil. Nama alkil ini sama dengan nama alkana, hanya akhirannya diganti dengan ana menjadi il. Nah, untuk aturan penamaan selanjutnya adalah urutan penamaan senyawa alkana. Nah, berdasarkan beberapa aturan yang telah disebutkan, disimpulkan
disimpulkan bahwa urutan penamaan senyawa alkana itu dimulai dari nomor alkil, nama alkil, kemudian dapat diketahui nama rantai utama. Nah, di sini ada contoh, misalkan senyawa alkana adalah CH4, maka nama senyawanya adalah metana. Dengan gugus alkilnya adalah CH3, sehingga nama alkilnya adalah metil. Nah, ini berlaku untuk rumus senyawa alkana C2H6 seperti itu. Dan yang terakhir, untuk aturan penamaan senyawa alkana ini, untuk penulisan urutan gugus alkil itu dilakukan berdasarkan abjad. Nah, di sini ada contoh tata nama senyawa alkana. Nah, di situ terlihat bahwa rantai lurus dari atom karbon ini ada 6, sehingga untuk penamaannya 6 ada di heksana. Kemudian untuk penomorannya diletakkan pada cabang yang paling dekat dengan rantai utama. Di situ dilihat bahwa cabang yang paling dekat dengan rantai utama itu adalah metil, kemudian ada etil di nomor 3. Berdasarkan penomoran ini dapat ditulis untuk nama senyawanya adalah 3-etil 2,2,5 trimetil heksana. Nah, mengapa 3-etil ini ditulis yang paling pertama? Itu dikarenakan untuk penulisan nama senyawa alkana ini dilakukan berdasar abjad. Nah, di sini 3-etil itu abjadnya yang paling dekat adalah etil, sehingga ditulis yang paling pertama adalah 3-etil 2,2,5 trimetil heksan. Nah, golongan senyawa hidrokarbon yang kedua adalah alkena. Nah, alkena ini dia termasuk senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan atom karbonnya berikatan nanggap 2. Nah, untuk rumus umum alkena ini adalah CnH2n, dengan N adalah jumlah atom karbon C dan 2N adalah jumlah atom karbon hidrogen. Nah, untuk tata nama senyawa alkena ini, yang pertama adalah penamaan senyawa alkena diakhiri dengan akhiran ena. Kemudian rantai atom terpanjang atau rantai utama harus ikatan nanggap 2. Dan senyawa alkena ini diberi nama sesuai dengan jumlah atom C terpanjang dan diberi akhiran ena. Lalu yang ketiga, penomoran untuk atom C ini dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Lalu aturan penomoran lainnya ini dilakukan seperti pada senyawa alkana. Nah, untuk berdasarkan aturan nama senyawa alkena tersebut dapat disimpulkan bahwa urutan penamaan senyawa alkena adalah nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama rantai utama. Di sini ada contoh bahwa ada rantai lurus, di sini ada 4, sehingga diketahui bahwa ini adalah butena dengan cabang yang paling dekat itu metil di nomor 2. Maka nama senyawa alkena ini adalah 2-metil 2-butena karena untuk ikatan rangkap 2 ini terletak pada C nomor 2, sehingga namanya adalah 2-metil 2-butena. Lalu golongan senyawa karbon yang ketiga adalah alkuna. Nah, alkuna ini merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3. Nah, ini ada rumusnya yaitu CnH2n kurang 2, dengan N adalah jumlah atom karbon C dan 2n kurang 2 adalah jumlah atom hidrogen. Nah, di sini ada tata cara penamaan senyawa alkuna, di mana cara penamaan senyawa alkuna ini sama dengan cara penamaan alkena, tetapi berbeda pada akhirannya, di mana diakhiri dengan akhiran una. Nah, di sini ada contoh bahwa ada rantai lurus, ada 4, sehingga rantai lurus ini adalah butuna dengan cabangnya di nomor 3, yaitu cabang metil. Nah, untuk ikatan rangkap 3 ini terletak pada nomor 1, sehingga nama senyawa alkuna ini adalah 3-metil 1-butuna.